mekanik, kemudian lahir teknologi audio visual yang menggabungkan penemuan mekanik dan elektronik, yang pada akhirnya muncullah teknologi multimedia. Kemampuan penyimpanan dan pengelolaan gambar digital dalam belasan juta warna dan resolusi tinggi serta reproduksi suara maupun video dalam bentuk digital. Media online khususnya medsos menjadi favorit sekarang dalam mengkomunikasikan pesan. Kenapa demikian? Penyebabnya adalah karena sifat daripada medsos yang konvergen. Triflow dalam bukunya New Media and Introduction mengatakan konvergen adalah yang pertama merujuk pada keterkaitan komputerisasi, IT, jaringan komunikasi, dan konten media yang seiring dengan perkembangan dan popularitas internet dan produk layanan media digital. 2. Perubahan perangkat, komputer, ponsel, TV, dan lain sebagainya, karena mereka menjadi saluran multiguna untuk berbagai kegiatan yang melibatkan media digital. Medsos di Indonesia. Per Februari 2020, pengguna WA sedunia berjumlah 2 miliar. Berdasar data dari survei Hotsuite pada Januari 2019, WA menempati urutan kedua di medsos yang paling aktif digunakan masyarakat Indonesia, mencapai 83% pengguna internet atau sekitar 124 juta menggunakan WA pada gadget mereka. Posisi pertama adalah YouTube dengan 86% pengguna internet. Yang ketiga dan seterusnya, Facebook 81%, Instagram 80%, Twitter 52%. Facebook dan Instagram di Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Cognition dari Statista per 25 Juni 2019, pengguna Facebook dan Instagram di Indonesia menduduki urutan keempat sedunia. Total pengguna Facebook di tanah air awal 2019 120 juta dari total populasi yang didominasi oleh laki-laki 11% lebih banyak daripada kaum perempuan. Dan rata-rata pengguna Facebook itu kebanyakan adalah anak muda. Ya, mohon maaf, saya ini karena sudah kaum tua, tidak begitu pandai menggunakan Facebook. Harus belajar dari yang muda-muda ini. Jumlah pengguna Instagram di tanah air 56 juta atau 20,97% dari total populasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, membangun komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif berperan sangat penting dalam mempengaruhi manusia untuk menentukan suatu keputusan. Karena setiap hari manusia itu dihadapkan pada pilihan-pilihan tindakan keputusan, dan karenanya setiap hari manusia juga dihadapkan pada berbagai bujukan-bujukan, baik secara lisan maupun media. Komunikasi persuasif biasanya dapat kita temui di beberapa bentuk, antara lain iklan, pamflet, dakwah atau khutbah keagamaan, pembelajaran di sekolah, area pusat pembelanjaan, dan pemerintahan. Pemilihan media yang baik dan benar akan mendukung proses terjadinya komunikasi yang baik. Begitu juga sebaliknya tentunya. Media online khususnya medsos telah menjadi media yang sangat populer untuk melakukan berbagai bentuk komunikasi, termasuk komunikasi persuasif. Media sosial menjadi media dakwah yang efektif. Kenapa demikian? Karena mayoritas masyarakat telah bermedia sosial. Yang kedua, sifatnya yang universal, tak mengenal tempat dan waktu, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, dapat mengemas dan memuat informasi lebih menarik. Yang keempat, bisa lebih kuat dalam hal persuasi dan menanamkan pesan. Dan yang kelima, informasi dapat mudah dibagikan. Itulah yang menjadikan orang suka berdakwah melalui medsos. Dalam surat An-Nahl 125, ini mungkin hanya sekedar kita
apa ya? Kalau saya yakin kalau yang hadir ini semua sudah hafal terhadap ayat-ayat Al-Quran, bahkan mungkin banyak yang hafal Al-Quran ya, hafidatul Quran ini. Allah telah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Mungkin tidak perlu saya terjemahkan karena semuanya sudah punyai, Neng dan Ustadzah, saya kira semuanya sudah memahami. Kata-kata hikmah di sini adalah yang dimaksudkan adalah menggunakan sarana dakwah dan metode sesuai dengan yang didakwai. Karena sekarang ini kita menghadapi masyarakat yang atau pengguna medsos, maka sudah barang tentu kita harus menyesuaikan bagaimana kita berdakwah melalui medsos tersebut. Karena intinya metode dakwah itu kan suatu cara yang sistematis yang digunakan seseorang agar aktivitas dakwahnya bisa tercapai. Ini pentingnya medsos bagi kita sekalian. Namun demikian kita tahu bahwa di dalam medsos itu sendiri juga terjadi persaingan-persaingan. Suaranya putus-putus. Halo? Halo? Ya. Putus-putus suaranya. Ya, halo. Udah jelas nih. Sudah. Ya. Selain pertemanan, pemanfaatan medsos dilakukan dengan sangat masif untuk keperluan-keperluan seperti organisasi, iklan, bahkan politik juga menggunakan medsos. Semua agama juga telah memanfaatkan medsos untuk dakwah mereka. Dalam konteks dakwah Islam, pemanfaatan juga dilakukan oleh berbagai kalangan kita, oleh berbagai kalangan. Tentu kita tak boleh ketinggalan. Dan untuk memulai mengutamakan dakwah di ranah digital, karena sesuai dengan data di atas, pengguna medsos adalah kaum muda. Biasanya kaum muda itu suka mencari, dia akan melihat mana yang kira-kira menarik, dan situlah perlu kita bisa memberikan kepada mereka, masukan-masukan kepada mereka. Kondisi pandemi saat ini menjadi berkah tersendiri di kalangan para ulama. Karena yang tadinya ulama-ulama itu hanya mengajar di pesantrennya, bertatap muka dengan para santrinya saja, dengan cara-cara yang lama, kini mereka telah mulai merambah ke dunia digital. Karena kita dipaksa harus memakai medsos sekarang ini. Dan berdakwah lebih masif melalui medsos. Ya mohon maaf, karena kebetulan saya anggota DPR RI, saya pun 4 bulan ini tidak ke Jakarta karena rumah saya, tinggal saya di Bangil, maka saya hampir setiap hari, bahkan tadi pagi sampai siang ini juga rapat, ada rapat komisi, ada rapat banggar, semuanya masih melalui medsos. Karena ya kondisi pandemi yang masih belum dinyatakan total untuk bisa sirna semuanya. Tantangan dakwah via medsos, seperti kita ketahui bahwa tantangan dakwah di era medsos ini lebih kompleks. Karena anak muda yang mendominasi pengguna medsos. Mereka lebih mengandalkan gadget mereka untuk mencari referensi keagamaan daripada mereka datang ke para kiai atau datang ke pengajian-pengajian. Kita tidak bisa membiarkan jutaan orang yang secara aktif hidup di medsos mengakses info keagamaan yang tak valid sumber dan asal-usulnya. Bagaimana kita tidak bisa mengontrol, karena itu kita yang harus mewarnai. Selain itu, ada pemanfaatan medsos juga oleh kalangan para radikal untuk menyebarkan pengaruh-pengaruh mereka. Ini kalau kita tidak mengimbangi, maka banyak anak-anak muda di kalangan Nahdliyin, terutama Nahdliyat, kita khawatir kemudian banyak yang terpengaruh dengan radikalisme. Yang tentu itu tidak sefaham dengan kita sekalian. Medsos juga sangat sensitif, terutama saat kebebasan dilontarkan. Contohnya ada propaganda, hoaks, ujaran kebencian, kemudian juga kampanye hitam, kadang-kadang juga terjadi melalui medsos. Selanjutnya mengenal literasi. Literasi adalah bahasa Latin dari kata-kata literato, yang berarti orang yang belajar. Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca
menulis, menyimak, dan berbicara. Membaca diartikan sebagai usaha memahami menggunakan refleksi dan melibatkan berbagai teks untuk mencapai tujuan. Sedangkan menyimak adalah memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan. Berbicara berkaitan dengan kemampuan dalam mereproduksi gagasan secara lesan dengan isi yang berkualitas dan cara yang tepat. Sedangkan menulis dimaksudkan sebagai kemampuan dalam menuangkan dan mengkomunikasikan ide dan gagasan-gagasan kepada orang lain. Seorang dikatakan literate, terdidik, jika menguasai 4 hal yang kami sebutkan tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, literasi dan keilmuan Islam. Perkembangan peradaban Islam tidak bisa dilepaskan dari upaya para sahabat-sahabat Nabi, para ulama, dalam mentradisikan budaya literasi, seperti pembukaan Al-Quran, salah satu contohnya, dan pemberian tanda-tanda, titik, harokat, dan sebagainya, itu suatu bukti bahwa peradaban Islam sudah lama telah mengenal literasi. Adalah sanad asbabun nuzul, asbabul wurud. Itu menunjukkan tingginya budaya literasi dalam Islam. Ad-din ar-riwayah. Budaya literasi menempati posisi penting dalam melahirkan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Dalam masa-masa sesudahnya, ia menjadi jembatan antara ajaran Islam atau wahyu dengan peradaban-peradaban, terutama hasanah intelektual. Bermula dari berkembangnya tradisi literasi di tengah umat Islam, lahirlah ribuan bahkan jutaan buku ilmu pengetahuan Islam yang mewariskan beragam bangunan peradaban yang agung dan mulia. Literasi dan pesantren. Literasi dipandang oleh masyarakat maju sebagai kebutuhan yang penting bagi setiap manusia sebagai warga masyarakat dunia yang bergerak secara cepat. Budaya itu telah dikenal dan telah ditradisikan di pesantren-pesantren. Hal ini bisa dilihat dari posisi ilmu bahasa yang mendapatkan tempat begitu terhormat di pondok pesantren, mengingat fungsinya sebagai kunci bagi kelancaran studi kitab kuning. Bahsu Masail juga membuktikan literasi itu sangat dihargai dan perkembangan dan berkembang di pesantren karena setiap gagasan harus disertai rujukan yang jelas dari kitab-kitab yang muktamad. Di pesantren, santri dipaksa untuk membaca kitab oleh para kiai dengan sistem sorokan, setoran, membaca dan menerangkan kitab kuning yang diajarkan oleh para kiai. Budaya pesantren inilah yang harus ditularkan di masyarakat, agar supaya masyarakat juga memahami tentang pentingnya literasi bagi kehidupan mereka. Penelitian di UNESCO tahun 2016 mengatakan bahwa budaya literasi di Indonesia ini menduduki yang ke-60 dari 61 dilakukan penelitian. Jadi kita ini masih sangat rendah. Rendahnya literasi merupakan masalah yang mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa. Karena literasi rendah berkontribusi rendahnya produktivitas bangsa. Begitu juga literasi rendah berkontribusi terhadap kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Tingkatan literasi. Ada 4 tingkatan literasi. Yang pertama adalah performatif. Pada tingkatan ini, kemampuan literasi yang dimiliki seseorang adalah membaca, menulis, berbicara, dengan simbol-simbol yang digunakan, misalnya dengan bahasa, dan ini adalah merupakan literasi yang paling dasar. Yang kedua, fungsional. Orang diharapkan mampu menggunakan bahasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, informasional. Orang diharapkan dapat mengakses pengetahuan-pengetahuan dari luar. Yang keempat, epistemik. Orang diharapkan dapat menginformasikan atau mentransformasikan pengetahuan yang dimilikinya.
Upaya meningkatkan literasi. Solusi masalah literasi bukan hanya pada buku dan sarana baca, melainkan lintas dimensi. Antara lain, merekrut dan meningkatkan kualitas para guru, dosen, kiai, dan ustadz. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama penyediaan listrik, perpustakaan, lab komputer, terutama akses terhadap internet. Selanjutnya mewajibkan pembelajar untuk membaca dan mengarahkan mereka pada akses membaca dengan memberikan buku-buku, perpustakaan yang memadai, dan juga ketersediaan internet maupun IT. Dalam kaitannya dengan peran pesantren, sosok kiai menjadi sangat sentral. Ia harus meliterasi dirinya agar bisa menyiapkan santri-santri yang terliterasi. Pesantren harus punya program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui literasi yang tidak terbatas pada ilmu agama khususi. Dan alhamdulillah, mungkin dari kajian-kajian yang sudah banyak dilakukan, sekarang pesantren sudah mulai banyak yang maju, yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi keterampilan dan ilmu-ilmu yang lain sudah mulai merambah banyak dilakukan di pesantren-pesantren. Peranan santri. Para santri diharapkan jadi pelopor untuk meningkatkan literasi dirinya dan kemudian menularkan kepada masyarakat dalam bentuk kajian dan arahan bacaan. Dalam posisi itu diharapkan ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah responding. Berkaitan dengan respon baik dari pengajar maupun dari masyarakat pembelajar. Kajian agama selama ini sering tidak dibarengi dengan literasi yang memadai, karena hanya yang mengajar saja yang pegang buku atau kitab. Apabila mereka atau ingin supaya interaksi itu lebih baik, lebih intens, maka kedua pihak tentu harus berliterasi. Yang kedua, revising. Meliputi aktivitas berbahasa yang dimaksudkan di sini adalah merevisi. Masyarakat senantiasa menjumpai persoalan-persoalan atau masalah-masalah baru. Mereka diharapkan dapat menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan dasar literasi yang mereka miliki. Dan yang ketiga adalah reflecting. Berkaitan dengan evaluasi terhadap semua komponen dalam proses pembelajaran, apa yang kurang dari pembelajar maupun dari pengajar, serta proses literasi terus dievaluasi secara berkala agar terjadi atau bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Saya kira itulah apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin nanti akan disempurnakan dan dilengkapi oleh yang lain. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini sedikitnya akan berkontribusi terhadap lembaga pusat studi pesantren sehingga bisa meningkatkan upaya-upaya yang menjadi program-programnya. Demikian ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai, penjelasannya sangat komprehensif, jelas dan rinci sekali. Karenanya bagi teman-teman yang ingin langsung nanya, silahkan di kolom komentar. Tadi saya sempat menggarisbawahi bahwa saat ini kita sangat memungkinkan untuk berdakwah melalui media sosial ya Bu Nyai ya, karena kondisinya mau tidak mau sudah beradaptasi banget gitu untuk melakukan dakwah. Dan kita harus mengambil peran memang untuk berdakwah di media sosial sebelum media sosial dipegang kendalinya oleh kaum radikal. Baik, selanjutnya gimana menurut Naila? Silahkan Bu Nyai Naila. Tutup mantunya lek sipan. Halo Bu Nyai Naila. Ning Naila. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ning, saya kasih waktu 15 menit nggih. Bisa share screen ya? Itu ya, piro? 15 menit. Setengah jam. Mau share? Bisa. Oke, sudah bisa nih. Ingin dinilai lagi.
Pasuruan ya. Iya. Halo, iya. Masuk nih, Silahkan. Mbak Ira. Ya, bisa. Udah kelihatan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala umri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Pak Ubaid, Mbak Ira dan juga Bu Nyai serta Ningning semuanya. Terima kasih sekali karena sudah memberikan waktunya kepada saya untuk berbicara sedikit mengenai tentang jalan dakwah di media sosial dan penguatan literasi pesantren. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nagila Mafazah. Saya dari Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalan dakwah di medsos dan penguatan literasi pesantren. Ini saya bikinkan PPT-nya sebelumnya, Bu Nyai Anissa Syakur sudah menjelaskan begitu lengkap, jadi mungkin saya hanya menambahi sedikit saja. Diambil dari dauhnya Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, membacalah untuk mengembangkan diri, bicaralah supaya didengar, menulislah agar dipahami, dan bergeraklah untuk sebuah perubahan. Kemudian latar belakang dari jalan dakwah di medsos dan penguatan literasi pesantren, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet atau media online yang terus berkembang pesat dari waktu ke waktu, telah memunculkan realitas baru di tengah masyarakat dunia. Realitas baru tersebut adalah pasar bebas ide atau free market of idea. Kemudian media online kini marak digunakan sebagai salah satu sumber informasi, pembelajaran, serta alat penyebaran pesan keagamaan. Setidaknya hal itu karena media online memungkinkan informasi disampaikan secara cepat dan berulang-ulang, dan menciptakan density of information dan density of emotion, dua hal yang berperan penting dalam dakwah dan gerakan sosial. Kemudian ada hal negatif dari media sosial, yaitu ditemukannya adanya hoaks, ujaran kebencian, radikalisme atas nama agama. Contoh kasus hal negatif ini saya temukan dari contoh kasus dari Dian Yulianovi, calon pengebom bunuh diri di Istana Presiden yang pertama kali terkuak. Dian mengaku mengalami proses indoktrinasi jihad kita melalui internet yang dilakukan oleh calon suaminya saat itu. Kasus ini mengemuka karena pertama kalinya di Indonesia seorang istri direkrut untuk menjadi pelaku bom bunuh diri atau suicide bomber. Jadi pemimpin perempuan muslim mesti menghadapi fenomena tersebut sebagaimana tantangan berat sekaligus sebagai momentum yang tepat untuk mengisi ruang publik baru ini. Selain mempengaruhi persepsi dan perilaku jamaah di dunia nyata, juga dapat merambah ke pengikut dengan jangkauan lebih luas di dalam dunia maya, serta dengan pola-pola penyampaian pesan yang lebih baik dan multimedia dari tulisan, ceramah infografis, hingga animasi. Kemudian peta demografis penggunaan internet. Di sini data penggunaan media sosial dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari jumlah penduduk dunia sekitar 7,676 miliar, sebanyak 3,484 miliar adalah pengguna internet aktif. Di Indonesia sendiri dari total 264 juta jiwa penduduknya, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% sudah terhubung ke internet. Jadi keuntungan ini yang harus kita maksimalkan untuk hal positif. Kemudian pesantren perempuan, ulama, dan media sosial. Pertama, pesantren adalah lumbung informasi dan pengetahuan. Yang kedua, pesantren adalah sumber etika dan keadaban. Di kalangan pesantren harus berperan aktif. Jadi karena pesantren adalah lumbung informasi dan pengetahuan dan juga sumber etika dan keadaban, alangkah baiknya dan sebaiknya kalangan pesantren harus berperan aktif di media sosial. Bukan hanya konsumen, tapi juga harus menjadi produksi konten positif. Kemudian selain mendakwahkan Islam secara damai dan santun, tugas pokok sebuah pesantren adalah menjalankan fungsi pendidikan. Artinya bagaimana? Artinya, walaupun dalam perjalanannya berbagai fungsi dijalankan oleh lembaga, tetapi identitas pesantren adalah lembaga pendidikan. Kemudian pesantren
Perempuan Ulama dan Media Sosial, Halaqah Perempuan Ulama 2020 ini adalah sebuah ikhtiar untuk menjadi forum dan momentum pesantren, terutama para perempuan ulama, sebagai representasi pesantren untuk memperoleh skill dalam produksi konten, narasi di media sosial, menjadi momentum masing-masing untuk bersinergi. Dan di sini tujuan utama sinergis antara pesantren, perempuan ulama, dan juga media sosial. Yang pertama yaitu saling menguatkan dan berbagai pengalaman untuk selanjutnya melakukan kolaborasi lintas pesantren dan lintas media berbasis pesantren. Yang kedua, momen silaturahmi dan konsolidasi antara perempuan ulama pesantren. Yang ketiga, terlibat aktif untuk menyebarkan gagasan dan narasi Islam rahmatan lil alamin di media sosial. Yang keempat, terlibat aktif melawan narasi kebencian atas nama agama. Kemudian rekam jejak santri dalam peradaban. Dalam sejarahnya, komunitas pondok pesantren sejak kelahirannya telah menjadi media transformasi penyebaran ajaran dan dasar-dasar agama Islam di bumi Nusantara. Sejak berabad-abad yang lalu, setidaknya sejak tahun 1760-an, pesantren memainkan peranan penting dalam kerja menyebarkan informasi atau ajaran keislaman. Tidak hanya itu, pesantren berhasil menyebarkan ajaran keislaman dengan unik, yaitu penyebaran doktrin keagamaan melalui jenjang pendidikan tanpa ada unsur kekerasan. Nah, beberapa nama para intelektual kenamaan yang lahir dari pesantren seperti Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Termas, Syekh Khalil Madura, Kiai Hashim Asy'ari Jombang, Kiai Raden Asnawi Kudus, dan masih banyak lagi para kiai dan ulama sepuh. Mereka, beliau semua ini selain mendidik santri dan membimbing masyarakat, juga menulis buku ilmiah sesuai dengan spesifikasi bidang masing-masing. Beliau juga menulis seperti itu. Literasi adalah sebuah tahap perilaku sosial pada masyarakat tertentu, yaitu masyarakat yang telah menyadari pentingnya mengakses informasi dan pengetahuan, menyaring, menganalisa, dan menjadikan pengetahuan itu sebagai alat untuk melahirkan kesejahteraan hidup atau peradaban unggul. Nah, menurut Gus Dur, selama pesantren dapat menjalankan fungsi pendidikan yang relevan bagi kehidupan masyarakat, selama itu pula pesantren dapat menjaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Ini yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Nyai Anissa Syakur. Kemudian prinsip berdakwah dari ayat tersebut dapat dipahami akan adanya dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam menyeru kepada jalan Allah atau berdakwah. Ada 3 prinsip dasar dalam melaksanakan dakwah, yaitu prinsip hikmah, prinsip mau'idhah hasanah atau pelajaran yang baik, dan prinsip mujadalah billati hiya ahsan atau berdiskusi dengan cara yang baik. Dasar kewajiban dakwah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim adalah, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merebah dengan tangannya. Jika tidak kuasa, maka dengan lisannya. Jika tidak kuasa dengan lisannya, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, di sini ada dari Samsul Munir Amin, membagi metode dakwah menjadi 3 macam. Ini bagus sekali. Yang pertama yaitu metode dakwah bil lisan. Metode dakwah bil lisan yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, dan juga nasihat. Yang kedua, metode dakwah bil hal. Dakwah bil hal ini adalah dakwah dengan perbuatan. Dengan perbuatan nyata, di mana aktivitas dakwah dilakukan dengan melalui keteladanan dan tindakan amal yang nyata. Kemudian yang ketiga yaitu metode dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam yaitu mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar menurut perintah Allah Subhanahu wa taala lewat seni tulisan. Kemudian di sini ada sarana dakwah masa kini. Sarana dakwah masa kini dari media sosial bisa melalui Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan masih banyak lagi. Semua bisa dijadikan sebuah sarana dengan catatan harus positif dalam mengaplikasikannya. Kemudian prinsip mengubah sasaran dakwah via media sosial. Yang pertama, materi perlu disampaikan dengan merujuk pada sumber nas asli, ayat dalam Al-Quran dengan menyebut surat dan ayatnya, dan hadis dengan menyebut rawi hadis, beserta nomor urut dari kitab kumpulan hadis tersebut. Kedua, cukup mendorong sasaran dengan memotivasi untuk berbuat, artinya memberi dorongan untuk merubah pada sasaran dakwah cukup dengan persuasi yang bisa menggerakkan motivasi namun tidak memberi tekanan psikologis pada sasaran dakwah. Ini contoh pemanfaatan media sosial dalam berdakwah. Ini saya lihat dari beberapa akun-akun Instagram santri-santri ya. Seperti ini kayak membagikan
membagikan aktivitas yang positif, yang bisa menularkan energi positif bagi pembacanya. Kemudian, harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau dibuatannya. Dan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semakin panas ya. Ya, gimana nih? Singkat ya, 15 menit. Oh, pas banget ya. Oke. Oh, ini penjelasannya sangat jelas sekali, keren sekali. Supaya kita tidak tegang, kita tepuk tangan dulu dong. Meskipun di sini, kita harus tepuk tangan dulu. Senyum ya, Ning. Ya, gimana Mbak Ala? Naila mungkin bisa di close? Ya, Oh, dikirain Mbak Ala bisa ngasih itu ya, ice breaking. Oke, terima kasih banyak nih tadi Ning Naila menjelaskan, Ning Mila ya, menjelaskan tentang pesantren sebagai lumbung ilmu dan pembinaan akhlak. Jadi sebagai lumbung ilmu, pesantren memang harus aktif untuk menyebarkan ilmunya di media sosial supaya jangkauannya itu lebih luas lagi, lebih bisa dinikmati oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan yang kedua, sekarang kita tidak perlu berpikir bagaimana sih caranya berdakwah di media sosial, karena seperti Ning Naila tadi bilang bahwa kita sarana, apalagi sekarang teknologi semakin canggih, kita bisa berdakwah dengan banyak aplikasi yang bisa kita gunakan saat ini. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan bagaimana berdakwah di media sosial dan penguatan literasi pesantren dari Ning Mila. Silahkan Ning. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Iya, jelas. Jelas, Gem? Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Ahmad Ubaidillah selaku founder Pusat Studi Pesantren, kemudian Mbak Ira selaku moderator dan para narasumber yang kami takzimi, juga para peserta prahalaqah perempuan ulama juga. Alhamdulillah tadi kita sudah banyak mendengar dari Bu Nyai Anissa, dari Ning Naila tentang progres dakwah di era media sosial seperti ini. Ketika berbicara tentang dakwah, kita pasti tidak lepas ingatan dari proses dakwah masuknya Islam ke Indonesia, terutama di Pulau Jawa, yakni dakwah era Wali Songo. Nah, ketika kita cermati, kenapa di era Wali Songo itu dakwahnya menggunakan budaya, menggunakan pendekatan-pendekatan kultural, kemudian juga tidak membabat habis kultur-kultur sisa Hindu-Buddha. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kecerdasan Wali Songo saat itu dalam rangka merespon cara berdakwah yang paling literer dengan mereka, yang paling cocok dengan masyarakat saat itu. Nah, itu zaman dulu. Sekarang kita memang eranya adalah era media sosial, di mana kalau kita nggak main medsos, kita akan ketinggalan. Bukan kita menggilai medsos, tapi medsos menjadi salah satu cara berdakwah selanjutnya. Kalau tadi dibilang Ning Naila ada dakwah bil lisan, ada bil qalam, ada bil hal, ada lagi sekarang, yakni bil medsos. Nah, ini baru. Kenapa? Ya karena sudah eranya bil hal, bil qalam, bil lisan, bil medsos. Kenapa? Karena medsos ini bisa merangkum tiga ini. Kenapa? Contohnya ketika kita saling seperti ini, pakai video, pakai voice, itu kita sedang berbicara, kemudian kita sedang menunjukkan perilaku, dan ketika hasil dari misalnya kali ini, diskusi kali ini ditulis misalnya, akan menyangkut juga bil qalam. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan tentang dakwah,
Nah, saya selaku pegiat literasi, di mana kami pribadi punya sebuah forum namanya Halakoh 1001 Aksara, di mana di situ kami membibit para calon penulis-penulis. Itu salah satu tujuannya adalah mengenalkan para ibu-ibu terutama yang mereka rumahan kayak saya, agar punya kemampuan untuk menulis. Dan alhamdulillah beberapa di antaranya sudah punya buku, punya novel, dan alhamdulillah sudah ada yang di tingkatan nasional tulisan mereka. Akan tetapi bagaimana semangat literasi ini bisa sampai ke tingkatan santri itu masih punya banyak PR kita. Pertama, yang mempengaruhi minat literasi adalah bakat dari santri itu sendiri. Karena kita mengenal bahwa ada berbagai macam bakat. Ada bakatnya memang linguistik, ada bakatnya kinestetik, ada bakatnya intrapersonal itu kan banyak. Nah, berarti ketika kita ada santri masuk, alangkah baiknya mereka itu kayak dibuatkan semacam angket yang bisa mendeteksi bakat mereka di mana. Ya. Kemudian yang kedua, yang mempengaruhi minat literasi adalah apakah ada dorongan dari pengasuh atau pengurus kepada santri-santrinya untuk menulis dan membaca tentunya. Karena tidak mungkin orang pintar nulis kalau tidak membaca. Kenapa saya sebut begitu? Karena memang ada pesantren-pesantren yang notabene masih kurang mendorong santrinya untuk membaca maupun menulis. Contohnya begini, misalnya kalau punyanya itu tidak suka membaca, maka otomatis perhatian terhadap bakat membaca dan menulis santrinya itu kan kurang. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang dari pihak dalam dan pengurus itu sudah semangat ingin menggalakkan literasi di pesantren. Akan tetapi ternyata sarana prasarananya kurang, perpustakaannya kurang memadai, buku-bukunya kurang, nah semacam itu. Kemudian ada juga yang mempengaruhi pergerakan literasi di dunia pesantren itu adanya asumsi bahwa kalau anak pondok itu cocoknya ya nulisnya berhubungan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, kitab-kitab, nah hanya semacam itu. Padahal kalau kita berbicara masalah santri, yang mereka sukai apa? Mereka sukanya membaca yang ringan-ringan, membaca novel, membaca cerpen, membaca puisi, dan berkarya dengan cara itu. Nah, tantangan di dunia pesantren adalah masih adanya asumsi miring terhadap karya-karya yang bukan ilmiah istilahnya, yang sastra. Nah, ini yang jadi PR, 4 hal ini yang jadi PR kita bersama. Kemudian kalau saya bisa menawarkan beberapa solusi, yang pertama untuk mengantisipasi tadi ya, yang pertama adalah kita perlu adanya wadah untuk mewadahi bakat minat kita di situ. Webnya sudah bagus, di Tambak Beras juga sudah menggalakkan web Tambak Beras, dan di banyak sekali pondok lain sekarang sudah menggalakkan itu. Kemudian yang kedua, mengapresiasi tulisan-tulisan santri dengan membuat penerbitan sendiri. Ini yang masih kurang menurut saya, karena masih banyak yang belum tergerak untuk membuat soft publishing, di mana soft publishing itu pesantren tidak harus mempunyai percetakan, tapi bisa bekerja sama dengan percetakan untuk punya brand sendiri sesuai dengan nama pesantrennya. Kalau di tempat kami ada namanya NK Publishing. Nah, kalau pesantren-pesantren digerakkan untuk bekerja sama dengan percetakan membentuk sebuah soft publishing, ini nanti karya-karya santri akan mudah untuk terpublish. Nah, yang ketiga, namanya masih muda ya anak-anak santri ini, harus kita kasih iming-iming reward. Karena akan sangat berbeda sekali kalau anak santri dikasih reward dan tidak. Misalnya kalau di majalah nanti dapat reward ini, dapat sarung misalnya, atau dapat jilbab dari Bunyai, dari Ning, itu sudah bangganya luar biasa itu. Kemudian yang keempat bisa dengan melakukan lomba-lomba kepenulisan dan mendelegasikan santri itu ke lomba-lomba literasi. Mbak moderator di sini ada nih, gimana? Di break dulu apa gimana? Ya, boleh di break aja dulu soalnya itu kedengeran.
Oke, lalu melanjutkan Mbak Moderator. Ya, silahkan. Jadi kenapa saya tekankan bahwa santri itu perlu punya semangat menulis sejak semula, karena kita itu bisa merawat ide, gagasan, kemudian pemikiran menjadi sepanjang masa ketika dituliskan. Nah, gitu. Misalnya kayak kita kenal Ibnu Sina itu dari mana? Sebagai bapak pengobatan. Kita kenal Ibnu Battuta sebagai bapak sejarah dari mana? Kemudian kita kenal Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam dari mana? Pasti dari karya-karya beliau yang ribuan tahun masih dipelajari. Nah, ini yang jadi PR bagi ulama-ulama perempuan sekarang dan ulama-ulama secara umum untuk tidak hanya bisa tampil di panggung, tapi juga bisa. Ini sangat penting sekali. Ketika ada kiai misalnya punya keterbatasan, tidak bisa ngetik, maka bisa mengambil asisten untuk menuliskan pemikiran-pemikiran beliau, atau ketika misalnya beliau ada di panggung, ada asistennya yang bagian mengetikkan misalnya. Nah, karya-karya yang seperti ini adalah salah satu contohnya Oase Jiwa itu, Mbak. Itu kan termasuk buku dari pidato-pidatonya Yai Maimun Zubair. Nah, seperti itu perlu diperbanyak. Biar apa? Biar anak santri itu punya rujukan dalam hal literasi. Nah, kemudian terkait dengan Halo, Neng. yang sekarang banyak Suaranya putus-putus. Itu bisa dilakukan kalau misalnya kita ya maaf. Halo, tes. Ya, udah lancar. Udah Halo? masuk. Ya, udah masuk. Nah, ya. Halo. Iya, Ning, silahkan. Yang namanya radikalisme itu kan ada 3. Ya, radikalisme itu kan menurut itu pakar anti radikalisme kan ada 3. Yang pertama radikalisme secara keyakinan, yang kedua radikalisme secara tindakan, yang ketiga radikalisme secara politik. Kalau radikalisme secara keyakinan itu misalnya kamu nggak seiring dengan saya masuk neraka, dan ini banyak yang terjadi sekarang. Kemudian radikalisme secara tindakan ya seperti kemudian penyerangan, dan yang ketiga radikalisme bentuk politik itu seperti ya yang sekarang juga marak, yaitu isu tentang penggantian ideologi negara dari Pancasila ke ideologi yang lain. 3 bentuk radikalisme ini bisa kita antisipasi kalau para ulama-ulama turut andil untuk memberikan wawasan tentang Islam rahmatan lil alamin di media sosial. Karena kenapa? Karena mereka mainnya medsos, dakwah di medsos mereka ini. Jadi kalau kita tidak ngimbangi, banyak sekali informasi di media sosial itu yang arahnya ke mereka. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit neraka. Gitu. Nah, kalau misalnya para ulama-ulama ini, para alim kita ini, ya memang bagus ada yang betul baca kitab. Tapi bagaimana keadaan seperti yang sekarang kayak pandemi ini ya, ada hikmahnya loh Mbak Ira. Hikmahnya apa? Para kiai-kiai bisa belajar medsosan, bisa membaca kitab melalui medsos. Nah, ini akan menjangkau alumni-alumni yang belum jauh di sana. Walaupun tetap ada perbedaan. Perbedaannya apa? Contoh barokahnya majelis itu memang beda. Jadi efek baiknya dari pandemi ini kalau kata saya sih, para kiai-kiai, gus-gus, ning-ning, semuanya sama-sama mau online lah, belajar online. Termasuk saya ini baru ini belajar. Jadi efek baiknya itu pandemi ini. Istilahnya kalau dakwah di medsos ini hanya bisa dilakukan kalau semua ulama, alim-alim ini, baik para kiai, kiai, gus, nawani, mau ikut terjun. Bisa pakai visual seperti ini, ngaji kitab, kemudian disiarkan, disiaran langsungkan, bisa melalui tulisan-tulisan. Karena
memang orang aksesnya ada yang pakai internet, ada yang lebih suka membaca buku. Jadi dua-duanya itu harus kita gempur. Misalnya ada kan buku-buku itu yang isinya radikal semua, isinya ya tentang ya kayak gitulah, hilafah semacam itu. Nah, kita harus tampilkan wajah Islam rahmatan lil alamin juga di buku. Mungkin sebanyak itu dulu. Barangkali nanti bisa. Terima kasih. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak sedikit putus-putus, tapi nggak apa-apa. Kita banyak sekali mendengarkan tadi. Ini banyak sekali pertanyaan dari para peserta. Saya akan bacakan dulu satu-satu. Ini dari Mbak Wafi. Beliau nanya, gimana caranya berdakwah melalui media sosial yang bisa menjangkau pemirsa yang lebih luas. Selanjutnya dari Mbak Mahmuda, kita sangat ingin menjangkau dan memanfaatkan medsos sebagai lahan dakwah era milenial. Ustadz Haris, mantan aktivis radikal, dalam bukunya Hijrah dari Radikal ke Moderat menjelaskan bahwa cara yang paling tepat menjaring atau merangkul kader dengan gencar mengisi ruang-ruang medsos. Sekali lagi, targetnya memang remaja. Rasanya memang kita harus bermaju merebut ruang medsos dengan kajian-kajian khas pesantren. Pertanyaannya, adakah ciri-ciri khusus mengenai web atau blog khas pesantren dengan core NU yang bisa diakses seluruh kalangan, muda atau tua, selain NU online misalnya? Ada Mbak Ikro ID. Bu Nyai, ya langsung dari Mbak Farah. Bu Nyai, perlukah menunjukkan identitas diri kita sebagai santri dalam proses berdakwah? Sedangkan saat mendengar kata santri, masyarakat dari golongan tetangga sebelah biasanya langsung menutup mata dan telinga. Pertanyaannya, mungkin itu ini ya, bukan pertanyaan. Pertanyaannya perlukah menunjukkan identitas diri kita sebagai santri dalam proses berdakwah? Yang selanjutnya dari Mbak Susan, bagaimana cara pesantren memproduksi konten produktif kreatif bahwa Islam adalah agama damai untuk selanjutnya disebarkan ke masyarakat luas, menciptakan tren dakwah masa kini? Ya, itu saja dari beberapa pertanyaan dari para peserta. Mungkin kali ya, karena beliau sudah yang pertama gitu, jadi beliau tetap yang pertama sekarang untuk menjelaskan. Halo, Bu Nyai Anissa. Di mute, masih di mute suaranya. Mohon di, ya, udah. Udah, ya. Ya. Tadi banyak yang kelewatan ya, mungkin sebagian saya jawab, nanti yang lain biar yang dijawab oleh yang lain juga ya. Tadi sempat bagaimana melakukan dakwah melalui medsos. Saya kira tadi sudah banyak dijelaskan baik oleh Ning Naila, juga oleh Ning Kamila, sudah banyak dijelaskan. Kita tentu yang pertama-tama bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepada audio elektronik, misalnya ya di TV. Sekarang ini saya lihat juga sudah mulai cukup banyak ning-ning yang muncul di TV 9 itu. Saya kira pertama kali di TV 9, tapi bagaimana kalau bisa dari kalangan kita, itu saya berharap terutama yang muda-muda, itu bisa memasuki kepada TV-TV yang berskala nasional. Saya melihat yang berskala nasional itu dari warga kita belum ada. Yang ada itu ya yang banyak Mama Dede, itu yang sudah dikenalkan itu. Dari kalangan generasi muda ini belum ada. Saya berharap bagaimana para da'i muda itu bisa melakukan terobosan-terobosan melalui ya,
TV-TV yang ada agar mereka bisa menyampaikan dakwanya lebih luas. Dan saya tahu bahwa anak-anak muda sekarang, para dai-dai muda itu mungkin lebih mengenal terhadap apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak muda sekarang. Ya, ini seiring yang disampaikan oleh Mbak Kamila tadi kan disesuaikan dengan apa yang menjadi kegemaran mereka. Artinya tidak bisa kita paksa dengan cara-cara kita. Kemudian tadi yang sempat saya tulis juga, bolehkah, apakah kita harus menunjukkan identitas santri ya? Saya kira identitas itu tidak perlu kita tunjukkan, tetapi yang paling harus kita tunjukkan adalah apa yang kita sampaikan dan profil kita, penampilan dan apa yang kita sampaikan. Bukan saya seorang santri, tidak seperti itu. Saya kira dari apa yang kita sampaikan itu orang secara otomatis akan mengetahui, oh ini kelihatan bahwa yang dakwah ini adalah seorang santri. Saya kira itu sudah bisa kelihatan ya. Jadi nggak perlu kita untuk mengenalkan diri kita santri. Yang penting yang kita sampaikan itu adalah betul-betul mewarnai dari jiwa kesantrian. Tentang sopan santunnya, kemudian tentang dakwahnya. Itu saya kira orang akan simpatik. Pasti orang akan bertanya, siapa yang mendakwakan tadi ya? Kok santun, enak didengar, mudah dicerna, orang suka. Nah, kemudian lama-kelamaan orang itu tahu, oh ternyata dakwanya para santri itu ya seperti itu, baik kan gitu. Akan mendapatkan respon dari masyarakat. Saya kira itu, mungkin yang lain-lain tadi banyak yang ketinggalan saya. Oh iya, ini ada lagi Nyai. Ini gimana sih cara memproduksi konten kreatif dengan ciri khas Islam adalah agama damai gitu. Cara memproduksi konten dakwahnya itu seperti apa? Saya kira mungkin kita lebih menunjukkan tentang metode-metode atau hadis-hadis maupun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana bahwa Islam itu adalah damai, Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi kita lebih menunjukkan apa itu Islam yang rahmatan lil alamin itu harus yang lebih kita utamakan kepada mereka. Jadi tidak menunjukkan bahwa Islam itu keras, Islam itu ketat, tidak seperti itu. Tapi kita harus menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Saya kira itu yang penting. Ya. Terima kasih Bu Nyai. Selanjutnya ke Ning Naila. Halo, Ning Naila. Halo. Ya. Dengar ya? Jadi saya mau menambahkan sedikit untuk pertanyaan yang tadi, bagaimana melakukan dakwah melalui media sosial, gitu kan? Jadi dakwah sendiri itu kan artinya mengajak ya. Jadi kita bisa memaksimalkan dengan sebaik-baiknya apa yang kalau misalnya media sosial itu kan bisa juga dari Instagram atau Twitter atau WhatsApp gitu ya. Tidak hanya di televisi saja. Jadi bisa mengajak pengikut-pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang baik, kayak membagikan atau men-share ilmu-ilmu yang dipunya untuk di-share, dibagikan melalui, kalau WhatsApp melalui chat atau grup, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan bagaimana cara pesantren memproduksi konten produktif kreatif ya? Ya, konten kreatif. Konten yang bertema Islam adalah agama damai gitu. Ya. Jadi ini kan yang dibahas adalah kontennya. Jadi konten yang didawuhkan tadi sama Bu Nyai Anissa tadi, bahwasanya bisa dilihat dari hadis atau Al-Quran yang menjelaskan tentang Islam adalah agama yang damai. Nah, bagaimana untuk membuat kontennya? Bisa jadi itu salah satu ide, itu bisa dengan cara pesantren membuat semacam organisasi atau apa ya, kepanitiaan untuk media sosial. Jadinya bisa untuk bikin video atau bikin video yang
bertemakan Islam adalah agama damai. Kemudian video itu bisa diedit kemudian diupload di media sosial, di mana media sosial itu jangkauannya kan mudah sekali untuk dilihat oleh banyak orang. Jadinya bisa seperti itu, salah satu ide konten seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya tidak mau video, bisa juga seperti membuat poster. Nah, dijelaskan tentang Islam adalah agama yang damai sebaik dan seunik mungkin. Nah, seperti itu. Gitu, Mbak. Ya, perlu tidak kita menunjukkan identitas kita sebagai santri gitu? Menurut Ning Nailah gimana? Saya setuju sekali dengan yang didahulukan oleh Bu Nyai Anissa Syakur tadi, bahwasanya orang itu bisa melihat kita santri atau enggak itu dengan apa yang kita lakukan. Saya pernah mendengar dawuhnya Gusmus, ya kalau nggak salah insya Allah, bagaimanapun orang kalau sifatnya itu sudah seperti santri, berarti dia adalah santri. Dimana berarti secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya kita bisa melihat orang itu dari sifatnya terlebih dahulu, dari cara penyampaiannya, dari dia menjelaskan sesuatu, misalnya tentang keagamaan dan lain-lain, orang akan, oh dia berarti santri gitu. Itu Mbak Ira. Ya, baik. Terima kasih, Ning. Selanjutnya, saya berikan waktu untuk menjawab ke Ning Kamila. Silahkan, Ning. Oke, terima kasih. Tadi sudah beberapa dijelaskan tentang bagaimana agar medsosnya bisa lebih luas ya dalam berdakwah. Sebenarnya kita punya banyak media online yang bisa dimanfaatkan untuk berdakwah. Teks ini jelas ya? Suaranya kurang jelas nih. Masuk ya Mbak? Halo? Ya, halo. Halo? Oke, sudah jelas. Masuk ya? Ya, sudah masuk. Jadi agar medsos bisa lebih luas ketika kita berdakwah adalah yang pertama kali kita perlu ya untuk membranding diri. Itu yang kadang terlupakan. Bagaimana seseorang itu ketika mau menyampaikan dakwah di medsos kalau dia tidak dikenal orang. Kalau seseorang itu punya branding diri, punya follower banyak, coba ya, followernya banyak, kemudian pengikutnya banyak, FB-nya banyak diikuti, misalnya IG-nya banyak diikuti, potensi ketika dia menyampaikan sesuatu, baik itu tulisan yang dakwah atau tulisan-tulisan yang lain akan lebih mudah untuk meluas. Jadi branding diri dari seorang bibit-bibit dai-daiyah NU khususnya dari kalangan santri. Kadangkala kita melihat fenomena sekarang di mana mereka yang aktif di medsos ini kadang-kadang memang kurang membawa misi ini. Bagaimana menampilkan, oh saya adalah santri dan medsos saya misalnya kebetulan medsosnya si siapa gitu punya follower banyak, nah itu gunakan untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada dakwah yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena orang golongan sebelah, saya nggak bilang siapa ya, golongan sebelah itu memang kan aktifnya di medsos. Dan mereka banyak gencar menulis, kemudian membuat video-video, membuat quotes-quotes itu Mbak, itu di mana-mana itu ajaran mereka. Nah kita perlu untuk membackup ini kepada para influencer, terutama nawaning-nawaning gawakis-gawakis yang memang sudah influencer. Nah ini di pundak mereka itu berat, karena followernya banyak, tugasnya juga lebih banyak. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan sisi kesantrian ini. Kemudian apa sih yang disebut dengan jati diri santri itu, identitas santri? Memang bukan, kalau ngomong identitas bukan bed ya, nggak mungkin kan? Ada bed tulisan santri kan nggak mungkin. Identitas santri itu hanya tercermin ada yang bisa kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Yang kasat mata ya seperti saya melihat Mbak moderator dengan wajahnya yang selalu tersenyum, kemudian dengan jilbabnya yang rapi, itu menunjukkan kalau secara zahir beliau adalah santri. Kemudian secara batin bagaimana melihat
identitas santri ya dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia tulis. Karena kalau santri kemudian menulisnya itu dengan bahasa yang kasar atau mengupload konten-konten yang pornografi, itu bagi saya tidak menunjukkan identitas santri, walaupun dia sebenarnya misalnya masih tercatat sebagai santri. Ini contoh real ya. Di masa pandemi ini kan kemarin santri-santri ada yang dipulangkan, dan ada yang memang semuanya dipulangkan selama beberapa bulan. Nah, kendalanya adalah ketika dipulangkan ini kita tidak bisa mengontrol secara penuh aktivitas mereka di sosial media. Nah, ada yang misalnya ketahuan TikTokan itu tidak senonoh misalnya. Nah, seperti itu kan bisa dipertanyakan kembali identitas santri. Dan ini adalah PR kita bersama, di mana santri-santri ketika di era pandemi ini ternyata mengakses internet jauh lebih intens dari sebelumnya. Otomatis perlu ada pengawasan yang lebih lebih fleksibel dan lebih dinamis, lebih ketat juga. Bagaimana tentang penggunaan media sosial oleh santri-santri di masa sekarang. Karena mau tidak mau, santri memang diajari untuk medsosan sekarang. Karena pembelajaran kan ada juga yang melalui internet. Kemudian juga bagaimana memproduksi konten dakwah yang rahmatan lil alamin sebenarnya melalui perkumpulan kayak seperti ini. Ada NU Online, ada ikro.id, ada pesantren ID, ada dunia santri community. Itu sebenarnya adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa memproduksi tulisan-tulisan yang khas pesantren banget. Jadi kita perlu pertama punya komunitas. Itu sangat penting. Ketika kita masuk dalam komunitas ya, komunitas yang di situ banyak sekali pemikir-pemikir dari dunia santri, dawakis, nawaring, kita bisa belajar dari mereka cara menulis yang baik yang seperti apa, kemudian cara berdakwah mereka seperti apa. Nah, ketika kita membentuk sebuah kelompok-kelompok ini, membuat klaster-klaster ilmiah seperti ini, akan lebih mudah untuk sharing informasi-informasi dan konten-konten dakwah yang bisa mengantisipasi konten-konten hoax. Jadi memang sangat perlu sekali ada kelompok-kelompok online seperti ini. Jadi kita tidak ketinggalan dalam hal literasi maupun dakwah karena kita memanfaatkan media sosial secara lebih optimal. Apalagi sekarang banyak sekali aktivitas di Zoom kayak gini, kemudian di IG Live, bisa kita manfaatkan ini terutama untuk para dawakis nawaning yang followernya banyak. Nah, ini sangat potensial sekali untuk menjaring para santri ataupun non santri di luar sana untuk gabung ke kita. Ya, terima kasih Ning. Terima kasih atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lanjutan banyak sekali, alhamdulillah. Ini dari Mbak Masita. Pengaruh HTI di Riau. Halo? Ya. Ya. Sudah jelas? Sudah. Oke. Pengaruh HTI di Riau sangat tinggi dan mereka sangat menguasai medsos. Jadi mereka cenderung mendiskreditkan NU, terutama Islam Nusantara, dianggap agama baru. Bahkan NU mereka klaim sebagai Syiah. Mohon solusinya. Mohon solusinya bagaimana menghadapi mereka, kemana saya bisa konfirmasi tentang permasalahan tersebut. Bagaimana sistem dakwah yang bisa saya pakai sehingga bisa menghadapi mereka dengan baik dan dengan tidak menyudutkan mereka. Sementara mereka tahu saya adalah kader NU, begitu kata pertanyaan Mbak Masita. Selanjutnya dari Mbak Nuril, saya kira tidak ada persoalan dengan media, tantangan justru ada dalam diri kita. Kemampuan literasi multimedia kita yang masih kurang. Kita baru mulai dan itu belum sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh komunitas hijrah yang sangat populis dan sudah dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat.
film, sinetron, sampai iklan mereka luar biasa. Ini PR kita. Jika kita cermati sinetron yang berbunyi berjudul pesantren justru mendistorsi makna pesantren. Tikun anta, pesantren, rock and roll, dan lain-lain. Dari Mbak Ana, literasi sangat rendah, media sosial juga semakin banyak digandrungi oleh kalangan muda. Nah, bagaimana cara agar literasi atau budaya membaca semakin meningkat walaupun di era media sosial seperti saat ini? Dari Mbak Nur Baiti, saya setuju dengan pendapat Ning Nuril Hidayah. Pengetahuan multimedia kita yang masih kurang. Kalau untuk mengembangkan atau memproduksi konten produksi kreatif di pesantren, seperti yang dikatakan Ning Naila tadi, kita bisa membuat terlebih dahulu tim dari itu semua, dan yang pasti dengan segala sesuatunya yang memadai. Selanjutnya dari Mbak Alivia, bagaimana kalau santri membuat konten make up tutorial nih? Nah, ini buat Bu Nyai juga ya, soalnya Bu Nyai Anissa juga modis nih. Menurut panjenengan, apakah ada nilai dakwah dari konten seperti itu? Terima kasih. Karena sekarang kalau mau banyak follower, biasanya dengan membuat konten style juga. Ya, itu. Mungkin dimulai dengan Bu Nyai Anissa lagi. Silahkan Bu Nyai. Nah, terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus. Ini sangat tadi disampaikan bahwa HTI di Riau. Saya kira untuk HTI ini bukan saja di Riau, tapi di mana-mana selalu ada, termasuk di tempat saya itu ada suatu daerah yang khusus, mereka juga bisa berkembang di situ sampai membuat suatu pendidikan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengembangkan Islam Nusantara yang mereka anggap bahwa Islam Nusantara itu tidak sesuai atau dianggap sesuatu yang baru, yang tidak sesuai dengan Islam yang sesungguhnya. Saya kira ya sistem dakwah yang kita pakai ya tetap kita menggunakan apa yang sudah diwariskan oleh para kiai-kiai kita terdahulu. Bagaimana kita bisa mempengaruhi terhadap masyarakat itu untuk memahami terhadap ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya yang cocok dengan para ulama-ulama yang terdahulu. Saya kira itu yang paling penting, bagaimana ajaran-ajaran dari Kiai Hasyim Asy'ari itu yang harus kita mantapkan. Yang harus kita dahulukan adalah kepada warga kita, karena warga kita sendiri itu kadang-kadang mereka lebih banyak mendengarkan dari orang lain daripada dari kita. Berarti di sini kekurangan kita yang harus lebih proaktif untuk melakukan dakwah di medsos tadi. Kembali lagi kepada medsos untuk bisa menyaingi mereka. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu kan di situ banyak ada ulama-ulama, ada para kiai, ada tokoh-tokoh NU. Barangkali di situ mungkin bisa mengumpulkan kader-kader NU, kemudian mendatangkan kiai-kiai yang ada, bagaimana kita bisa menambahkan wawasan ke-NU-an dan wawasan keislaman yang rahmatan lil alamin untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Ya terus terang saja memang orang-orang kita ini memang kadang-kadang itu masih lemah terhadap hal itu. Sedangkan mereka itu sangat proaktif, walaupun jumlahnya sedikit, mereka sangat proaktif. Mungkin kita pernah mendengarkan kamin fiatin qalilatin binidomin ghalabat fiatan katsiratan bilanidomin. Mereka golongan sedikit, tapi karena mereka cara mengorganisir dan cara penyampaian dakwanya itu diatur begitu rupa, sehingga sepertinya dia itu kayak tersebar di mana-mana. Sedangkan kita ini orangnya banyak, tapi kadang-kadang ya itu masih kurang proaktif di dalam menjalankan dakwah bil medsos tadi. Kalau menurut saya itu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara meningkatkan budaya membaca ya. Ya ini saya kira perlu dari kelompok-kelompok kita, terutama pesantren, ya, pesantren maupun organisasi-organisasi Islam. Itu ya kita biasanya kalau kita ya mungkin ada muslimat, ada fatayat, ada apa. Bagaimana kita lebih
meningkatkan keberadaan penyediaan buku-buku. Yang buku-buku itu bukan ketika dibaca kemudian orang bosan, tidak seperti itu, tapi bagaimana kita bisa menyediakan bacaan-bacaan yang ada gambar-gambarnya, yang sekiranya orang melihat itu senang. Ya, memang ini tidak mudah. Ya mohon maaf, saya ini kan ketua muslimat di Bangil, sudah saya siapkan lemarinya, saya siapkan buku-bukunya, yang menyentuh itu juga sedikit sekali gitu. Masih sangat sulit sekali memang kita mengajak mereka juga membaca. Tapi harus kita mulai. Bagaimana tetap kita berupaya untuk mereka supaya suka membaca, yaitu dengan cara menyediakan buku-buku yang menarik, yang bisa dibaca, tapi juga ada gambar-gambar yang bisa mereka lihat. Gitu. Saya kira itu. Kemudian bagaimana santri buat make up tadi ya, dakwah bil make up gitu. Pada saya dikritisi ya. Wah, ini sudah 71 usianya kok masih. Ya, kita ini kan namanya seorang perempuan ini memang kita kan diharapkan bagaimana kita bukan hanya merawat diri kita secara batin ya, secara batin tetap kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah, tapi secara lahir pun kita juga harus merawat diri kita, dan itu adalah merupakan bagian daripada yang diperintahkan juga, karena kita ini kan sebagai seorang istri yang harus selalu berpenampilan yang menarik di hadapan suami, ya toh? Kalau kemudian kita ini tidak mau berdandan, tidak mau make up, ya tidak mau apa, ya walaupun kadang-kadang ada seorang yang memang tidak suka atau suaminya tidak senang, memang itu ada. Tapi kebetulan karena suami saya itu senang saya berpenampilan seperti ini, jadi ya saya melakukan itu untuk menyenangkan suami. Dan insya Allah dapat pahala, kan gitu ya. Nah. Jadi menurut saya boleh saja para santri itu didakwahi dengan cara bagaimana dia berpenampilan, minimal bukan berpenampilan yang menor atau yang bagaimana, tidak, tapi minimal menyayangi terhadap dirinya, untuk dirinya itu dijaga supaya berpenampilan simpatik. Jadi berpenampilan simpatik gitu. Simpatik itu kan tidak harus cantik, tidak harus tidak, tapi bagaimana orang suka melihat kita. Jangan kemudian kita murung, orang tidak suka melihat kita, itu jangan seperti itu. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nyai. Selanjutnya ke Ning Naila. Ini waktunya karena udah semakin mepet ya Ning, mohon di 5 menit aja. Halo. Silahkan Ning. Tadi penjelasan dari Bu Nyai Anissa Syakur sebenarnya sudah sangat-sangat lengkap sekali gitu ya. Jadi saya untuk meningkatkan budaya membaca itu memang benar sekali butuh untuk diberikan bacaan-bacaan yang menarik. Mungkin kalau misalnya di beberapa pesantren itu sudah ada yang namanya perpustakaan pesantren atau maktabah gitu ya. Dimana di situ pasti banyak sekali santri-santri yang mendapatkan ilmu dari bacaan-bacaan yang terdapat adanya di perpustakaan tersebut. Kalau misalnya tidak ada bacaan-bacaan seperti di perpustakaan atau ya semacamnya, itu biasanya saat di sekolah, karena saya juga pernah mondok, jadi yang saya lakukan selama saya jadi santri untuk mendapatkan wawasan dalam meningkatkan budaya membaca itu dalam saat sekolah itu memanfaatkan dengan baik internet gitu. Jadinya media sosial itu karena sekarang sudah pasti lebih luas jangkauannya, jadi santri-santri ditekankan lagi dalam penggunaan internet atau media sosial di sekolah gitu. Tapi dengan catatan konten-konten yang dilihat itu harus baik, harus positif, jangan sampai negatif. Misalnya bacaan-bacaan yang jelas-jelas menambah ilmu. Kemudian tadi masalah make up tutorial. Kalau menurut make up tutorial ya Mbak Ira ya? Iya, benar. Ada lagi. Oh ya. Make up tutorial itu tadi, kalau menurut saya pribadi itu justru malah bagus ya. Karena kenapa? Karena ternyata dalam make up tutorial, kalau misalnya kayak biasanya di media sosial itu
orang-orang yang nggak santri, yang bukan santri atau luar pesantren yang biasanya mengaplikasikan kayak makeup tutorial dan lain-lain. Nah, dengan santri juga melakukan hal seperti itu berarti menunjukkan bahwasanya kreativitas seorang santri itu tidak kalah dengan orang-orang di luar atau orang-orang yang notabene bukan pesantren. Seperti itu. Sudah Mbak Ira. Ya. Terima kasih Ning. Selanjutnya Ning Kamila. Halo. Ya. Kamila, ya. Ini penutupannya. jadi untuk seperti tadi sempat saya singgung di awal tentang bagaimana meningkatkan budaya membaca. Sebenarnya kita hanya perlu membuatkan medianya, Mbak. Kalau di pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah dalam lingkungan pesantren pasti ada mading kan ya, ada mading, ada majalah, ada buletin. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh bagaimana membibit kemampuan menulis. Nah, kalau kita berbicara tentang menulis, pasti lebih dahulu harus membaca. Bagaimana seseorang bisa menulis kalau tidak banyak membaca? Kan seperti itu. Akhirnya ya juga perlu perpustakaan yang memadai. Nah, selain kayak mading, kemudian majalah, buletin, seperti yang tadi sudah saya singgung, kita perlu ada media digital seperti web. Jadi pesantren-pesantren semuanya punya web, di mana webnya itu bukan sekedar di awal kayak rame aja gitu, bikin web yang bagus, tapi akhirnya yang nulis baru muncul sebulan sekali tulisannya keluar, atau malah 3 bulan sekali tulisannya baru keluar. Nah, kalau bisa ketika sebuah pesantren itu sudah punya web digital, nah itu perlu ada kontinuitas dalam menulis sehingga webnya tidak mati. Layam itu via wilayahnya, ada kok banyak yang seperti itu gitu loh. Kemudian ada juga cara lain, misalnya seperti ini, videonya mandek. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kalau lulusan sekolah, Mbak, lulusan aliyah, atau misalnya dia madin kelas 6 misalnya, atau pokoknya yang kelas tinggi-tinggi, itu ada syarat misalnya untuk bisa keluar dari pondok, izin dapat nilai itu kalau sudah mengerjakan misalnya tugas akhir membuat karya. Ini adalah salah satu solusi agar santri-santri mulai belajar nulis. Jadi kuabeh disuruh menulis karya tulis ilmiah misalnya. Pokok yang kelas 3, misalnya kelas 3 aliyah harus membuat karya tulis ilmiah. Nah, ini akan menumbuh suburkan semangat literasi. Apakah nanti karya ilmiah ini akan dibiarkan begitu saja? Saya pikir untuk menghargai proses santri-santri dan anak-anak yang sudah capek-capek nulis, kita misalnya mengadakan begini, 10 yang terbaik nanti akan dibukukan, atau 30 karya tulis ilmiah terbaik akan dibukukan. Nah, itu akan memicu semangat anak-anak santri, anak-anak alumni untuk senang menulis dan senang membaca. Kemudian juga yaitu tadi perlu ada datangkan guru literasi khusus. Kadang-kadang kita asal comot aja ya, guru bahasa Indonesia juga langsung tiba-tiba dijadikan guru literasi. Padahal kadang-kadang guru bahasa Indonesia itu perlu pendampingan dari misalnya guru sastra, kemudian guru yang ngerti bagaimana mengelola web dan sebagainya. Jadi perlu ada tim. Jadi untuk mengelola santri-santri itu biar pintar menulis tidak hanya butuh satu guru, kadang-kadang butuh beberapa guru sesuai dengan faknya masing-masing. Kemudian juga itu usul saya, gimana kalau misalnya pesantren itu punya self-publishing, punya penerbitan sendiri. Nah, ini akan sangat-sangat menumbuh suburkan budaya literasi pesantren. Jadi kita kerjasama dengan percetakan, kita yang punya filmnya itu akan mempermudah santri-santri tulisannya bisa dikenali oleh umum. Karena misalnya seperti ini, kita wajibkan semua santri untuk membeli karya kayak gitu. Kita tidak usah menjual mahal, yang penting santri-santri tulisannya bisa dipublikasikan. Kenapa kok ini penting? Karena itu jadi credit point, Mbak Ira. Kalau kita sudah nulis dibukukan dengan kita nulis belum dibukukan, itu credit point-nya kan berbeda. Nah, ini yang perlu disadari oleh semua
Nawaning dan Gawakis gitu, bahwa perlu untuk membukukan karya santri-santrinya. Selain ini juga akan syiarnya lebih luas. Jadi itu saja. Kemudian yang terakhir tentang make up tutorial, itu sebenarnya kalau kata saya ya bisa jadi dakwah juga. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu di luar sana yang nasibnya seperti saya yang nggak bisa make up gitu. Kalau misalnya ada orang make up tutorial, kemudian saya praktikkan, saya aplikasikan, suami saya senang gitu misalnya, itu kan jadi ladang pahala juga. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kalau itu dipotret dari sisi positif ya positif. Tapi kalau kita memang sudah pandangannya burem, seperti pakai kacamata ini, kacamatanya sudah kacamata kuda, walaupun di depan ada ada gunung, ada tumbuhan, ada taman bunga, ya tetap kelihatan suram. Jadi kalau kita melihat perkembangan zaman seperti itu, kita perlu memotretnya dari sisi positif. Terima kasih Mbak Ita. Ya, baik. Terima kasih Ning. Baik, alhamdulillah sekali. Terima kasih banyak atas ilmunya, penjelasannya sangat luar biasa banget. Semoga kita bisa berdakwah di media sosial tentunya. Saya akan memberikan waktu untuk closing statement untuk masing-masing pembicara. Mungkin 1 menit aja ya, silahkan. Mulai dari Ning Kamila aja dulu. Aduh, closing statement ya ini. Okay. 1 menit aja nih. Sekali lagi pesan untuk para Nawamin dan Gawakis, mari kita manfaatkan media sosial kita dengan membuat atau meng-create konten-konten yang positif, yang juga bernas gitu loh. Jangan sampai kita hanya populer tapi kontennya ini tidak sesuai dengan ciri-ciri santri. Jadi memang media itu hanya sebagai penyalur. Yang terutama dan yang paling penting adalah isi dari dakwah kita itu seperti apa. Dan untuk para influencer dari kalangan pesantren, mungkin ini bisa jadi catatan bahwa sebaiknya di feed-nya mereka, di Instagram atau di wall di Facebook itu kita isilah dengan konten-konten yang baik, yang shareable. Kenapa kok perlu shareable? Ya, gimana kalau kita bisa dakwah dengan baik, kalau misalnya tulisan kita tidak berpotensi untuk di-share, kan percuma juga, nggak banyak yang baca. Terima kasih. Ya, terima kasih, Ning. Selanjutnya, Ning Naila. Halo, Ning Naila. Halo. Iya, silakan, Ning. Pesan saya untuk para bunyai, para Ning semuanya, mohon maaf semuanya, mari kita membuat konten yang bisa menginspirasi dan memotivasi banyak orang. Dan tentunya pasti santri-santrinya, karena kan di sini kan banyak sekali dari Ning dan bunyai dari pondok pesantren manapun, yang pastinya santrinya juga banyak, dan itu bisa menjadi peluang untuk memberikan dampak positif pada santri agar bisa menjadi lebih baik. Gitu. Jadi kita sebaik mungkin untuk memberikan konten-konten yang menginspirasi dan memotivasi, baik itu dari Instagram, atau Twitter, atau mungkin YouTube, dan mengajarkan pada santri-santri di pesantren untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan bisa diambil dan yang bisa memberikan dampak positif bagi halayak umum dan pesantren-pesantren lain. Terima kasih, Mbak Ida. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir dari Nyai Anissa. Kata akhir saya yaitu marilah kita tingkatkan aktivitas kita yang positif, yang produktif, yang bisa berguna dan bermanfaat bagi siapa saja, terutama bagi masyarakat secara umum, bukan hanya di kalangan pesantren, tapi untuk semua masyarakat. Bukankah pesan daripada Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya kira itu. Sebelum saya salam, mungkin perkenalan ke Ning Naila. Saya ini adalah tamatan Darul Ulum Jombang. Tahun 69 keluar dari Alia.
supaya kenal wajah. Saya di sana 7 tahun dulu. Perlu itu. Penting Iya. sekali. Saya lulusan dari Ini kayaknya para sumber kalau dihubung-hubungkan bersaudara semua ini. Iya. Iya ini. Ini saya ini Bu Anis ini. Iya, saya masih dengan Bu Jumiatin juga masih saudara sama. Iya. Bu Anis Sakur menawi niku sedereke Mbah putrinya kula nggih, Mbah Azhar. Oh, Baik, baik. nggih lho, sama niku putrane sinten? Nggih, Mbak. Doan. Baik. Terima kasih banyak Nyai Anissa, Nyai Naila, dan Nyai Mila. Terima kasih banyak sekali lagi. Selanjutnya akan ada pemaparan dari tim Pusat Studi Pesantren Mas Zidni Nafi. Beliau akan menjelaskan tentang peta media Islam sebelum beliau nanti akan menutup acara pada siang hari ini, pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bu Nyai. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap dari saya. Sebagai moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Zidni. Silahkan Mas Zidni. Halo, Mas Zidni. Mas Zidni.